Episode 615 sampai 616. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Beberapa orang mengangkat telepon pada saat yang sama. Ekspresi mereka berubah dengan jelas. Dan setelah saling memandang, mereka berkata serempak, "Kedatangan, kedatangan, kedatangan." Wajah Mustafa tenang. Dan dia berkata dengan terkejut, "Saya tidak menyangka dia akan benar-benar datang. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain berlutut di depan Suseno. Dia tidak punya ruang untuk melawan." Berikutnya, beberapa ponsel orang berdering karena ada ledakan pesan. Gambar yang sama baru saja muncul di ponsel mereka dari sudut pandang yang berbeda. Ini, apa yang orang ini lakukan? Dia benar-benar membawa peti mati itu. Mustafa melihat foto di telepon dan sangat ketakutan sehingga gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah. Dan itu jatuh berkeping-keping dengan sekejap. Saat ini, Mustafa hanya memiliki satu perasaan, yaitu kulit kepalanya mati rasa. Ariel di foto itu memegang peti mati dengan satu tangan, berdiri di luar gerbang Villa Suseno Wibowo. Dengan mulut kering, tangan Mustafa gemetar, mengambil sebotol air dan menyesap. Lalu dia mengusap matanya lagi, sepertinya tidak percaya bahwa foto yang dilihatnya itu benar. "Orang ini, kamu gila." Mustafa menarik napas dan segera memanggil eyelinernya dan meminta pihak lain untuk memulai panggilan video. Saat video call dibuka, adegan Ariel mengangkat peti mati tampak jelas di depan mata mereka. Semua orang menatap ponsel Mustafa saat ini, dan mereka tidak tahan untuk mengedipkan mata, karena takut ketinggalan pertunjukan yang luar biasa ini. Saudara Mustafa, dia sangat berani. Dia benar-benar memberi Suseno peti mati. Orang ini pasti gila. Dia pasti sudah gila. Kalau tidak, beraninya dia melakukan ini. Benar-benar mencari mati. Mengapa Suseno bisa memberi Naufal peti mati? Apakah dia pikir dia memiliki kemampuan seperti Suseno? Mustafa menarik napas dalam-dalam terus-menerus, menenangkan pasang surut emosinya seperti gelombang yang bergolak. Itu adalah kecelakaan ketika Ariel muncul, dan mengangkat peti matinya bahkan lebih mengejutkan. Orang ini, meskipun dia adalah musuhku, dia harus dikagumi, kata Mustafa. Meskipun dia sangat tidak mau mengakui keberanian Ariel, adegan ini muncul di hadapannya, dan mustahil untuk tidak mengakuinya. Kali ini, suara Ariel tiba-tiba terdengar di telepon. "Suseno, peti mati kayu persik yang luar biasa. Apakah kamu tidak mau menerima hadiah ini?" Kalimat ini mengejutkan seluruh distrik Indonesia di Amerika. Karena selain Mustafa dan kelompoknya, banyak orang yang menonton video call melalui eyeliners mereka sendiri. Banyak orang tercengang dengan kalimat ini, dan tidak ada yang mengira bahwa penampilan Ariel akan seperti ini. Apakah dia percaya diri, atau apakah dia tahu dia tidak bisa melarikan diri dan ingin mati dengan lebih heroik? Jawabannya tidak diketahui. Mereka hanya bisa terus menonton. Villa Prasetyo. Dada Prasetyo naik turun sangat jelas, terengah-engah, dan berkata, "Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong dalam hidup saya. Sangat sombong. Biasanya di rumah, setelah Prasetyo marah, Mila akan menghentikannya. Tetapi sekarang, Mila tidak memikirkannya, dan semua perhatiannya tertuju pada Ariel. Dan di samping Ariel, Melissa masih berdiri. Tetapi anehnya Mila tidak mengkhawatirkan Melissa, melainkan menantikannya. Untuk bisa berdiri di samping pria seperti ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun, hal-hal mengejutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan pria biasa. "Lihatlah, ini baru namanya laki-laki," kata Mila. Prasetyo tidak memenuhi syarat untuk menilai Ariel saat ini, dan dia tidak menolak apa yang dikatakan Mila. "Ya, ini laki-laki, tapi berapa banyak yang bisa melakukannya seperti ini di dunia?" Prasetyo berkata sambil menghela nafas. "Kelahiran itu seperti Ariel. Ini adalah film laris yang dunia tahu. Jika dia adalah menantu saya, itu akan bagus." Mila berkata dengan penyesalan. "Sayang sekali pikiran ini. Itu hanya fantasi. Bagaimanapun juga, Ariel punya anak." Villa keluarga Suseno Wibowo. Helen sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Ariel datang dengan peti mati. Tetapi pada saat yang sama dia sangat bahagia.
Hanya ketika Suseno benar-benar marah, dia akan mati dengan lebih bahagia. Meskipun dia tidak lagi terancam oleh Ariel sekarang, kebencian Helen terhadap Ariel telah lama tertanam di dalam tulangnya. Dia tidak sabar menunggu Ariel dipotong dengan ribuan pedang, dan hingga mati. Di halaman kecil, Helen datang dengan tergesa-gesa dan berdiri di depan pintu dan berkata kepada Suseno, "Kakek, Ariel ada di sini." Suseno duduk di halaman kecil, dan menjemur kutilang yang dikurung, dan berkata dengan dingin, "Saya telah memperingatkan kamu untuk tidak datang ke tempat saya. Sepertinya kamu melanggar apa yang aku katakan padamu." "Kakek, Ariel ada di sini. Saya di sini hanya untuk memberi tahu Anda," kata Helen. Dengan senyum tipis di wajah Suseno, Ariel muncul dalam harapannya. Cucu Raditya yang dibesarkan oleh sampah juga sampah. Bagaimana mungkin dia tidak datang dan berlutut? Biarkan dia berlutut. Aku secara alami akan menemuinya ketika suasana hatiku sedang baik, kata Suseno. Tapi, bukan apa-apa. Apakah dia ada di sini? Apakah aku harus melihatnya? Jenis sampah ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk melihatnya? Suseno menyela tidak puas. Helen tampak tak berdaya. Ariel jelas tidak datang di sini untuk berlutut. "Kakek, dia datang dengan peti mati," Helen berkata dengan pahit. Tubuh Suseno jelas terkejut. "Datang dengan peti mati. Limbah ini. Apakah mungkin meniru dia untuk memberi novel peti mati? Memainkan trikku. Dia tidak menimbang kemampuannya. Menyia-nyiakan dirinya. Aku ingin dia mati hari ini." Suseno mengertakkan gigi. Suara itu baru saja jatuh. Sesosok muncul di samping Suseno. Begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihat dengan jelas. "Mario, sudah berapa tahun kamu tidak bergerak?" Suseno bertanya dengan senyum di wajahnya. 10 tahun. 10 tahun penuh, kata Suseno dengan kepala menunduk. Di luar dugaan. Sampah itu. Ada suatu kehormatan. Itu tindakan pribadimu. Karena dia datang dengan membawa peti mati. Biarkan dia mati di peti mati, kata Suseno. Ardian dikenal dunia sebagai menjaga keluarga Wibowo. Selama bertahun-tahun, Ardian dikenal sendiri telah mendukung pencegahan keluarga Wibowo. Tapi hanya anggota inti dari keluarga Wibowo yang mengetahuinya. Mario juga menjaga nomor 1 dari keluarga Wibowo. Dan dia juga majikan dari Ardian. Lebih penting lagi, Mario masih mantan dari peperangan dulu. Hanya Suseno yang mengetahui rahasia ini. Jika kamu ingin dia mati, dia harus mati, kata Mario. Suseno tersenyum penuh kemenangan. Mario sangat kuat, dan kesetiaan ini tidak sebanding dengan orang biasa. Setelah membunuhnya, kamu pergi ke Indonesia lagi dan membunuh Raditya. Dia seharusnya sudah lama mati. Sampah ini tidak layak dengan nama keluarga Wibowo. Suseno berkata dengan ringan. Di luar villa, adegan Ariel memegang peti mati di satu tangan sangat mengejutkan. Beberapa orang yang berani sudah tidak puas dengan menonton adegan ini melalui panggilan video dan datang ke tempat itu satu demi satu. Saya tidak menyangka begitu banyak orang menonton pertunjukan itu. Anda benar-benar blockbuster. Melihat semakin banyak orang berkumpul, Melissa tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Ariel. Meskipun Ariel adalah fokus perhatian semua orang saat ini, Melissa tahu bahwa setelah hari ini, 3 kata Melissa akan tetap bergema di seluruh komunitas Indonesia. Tentunya hal ini membutuhkan prasyarat, yaitu Ariel harus bertahan hidup. Berapa banyak penghinaan yang dia bawa kepada kakek saya saat itu. Hari ini saya ingin mengembalikan semuanya kepadanya. Tidak peduli berapa banyak orang di sana. Biarkan orang-orang ini melihat siapa keluarga Wibowo yang sebenarnya tidak berguna. Ariel berkata dengan tenang. Kata-kata ini adalah lelucon besar bagi orang lain. Mereka menyaksikan kegembiraan, yaitu untuk melihat bagaimana Ariel meninggal. Tapi untuk Melissa, dia sangat percaya pada Ariel. Sejauh ini, tidak ada yang harus dilakukan Ariel yang tidak dapat dia lakukan. Bahkan jika berurusan dengan pria besar seperti Suseno, Melissa masih akan percaya pada Ariel. Mengapa Suseno belum keluar? Ariel sudah berada di villanya. Suseno tidak akan takut lagi. Bagaimana mungkin? Siapakah Suseno? Bagaimana dia bisa ditakuti oleh seorang pemuda yang terpana? Lihat dia. Dia pasti akan segera keluar.
Orang-orang yang gelisah sangat ingin menunggu pertunjukan. Akhirnya, Susanoo Wibowo muncul. Episode 616. Kerumunan menjadi heboh. Pada pesta ulang tahun Naufal, dominasi dan kekuatan Susanoo membuat orang terengah-engah. Tetapi mereka juga membiarkan semua orang memahami apa yang benar-benar kuat. Aura menelan Susanoo dapat membuat mereka memiliki lamunan yang tak ada habisnya. Beberapa orang bahkan membayangkan bahwa mereka adalah Susanoo, yang mengendalikan kekuatan tertinggi. Ariel pernah membiarkan semua generasi kedua yang kaya berlutut, dan kebencian ini membuat kebanyakan orang yang hadir berharap bahwa dia bisa mati di tangan Susanoo. Semakin kuat Susanoo, semakin bersemangat mereka secara alami. Melihat Ariel mengangkat peti mati, sudut mulut Susanoo menunjukkan seringai menghina. Bos toko peti mati dibunuh olehmu. Apakah berarti bagimu untuk membuat keributan sebesar itu? Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa mati sedikit lebih heroik? Susanoo berkata dengan jijik. Susanoo, peti mati ini digunakan sebagai hadiah yang luar biasa. Hari ini tahun depan akan menjadi hari jadimu. Ariel berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, semua jenis ejekan menghina Ariel dimulai di kerumunan. Meskipun momentumnya sangat kuat. Meskipun dia melakukan apa yang tidak berani dilakukan siapapun di tempat kejadian. Di mata semua orang, perilakunya merugikan diri sendiri. Sungguh pria yang sombong. Pengawal keluarga Wibowo adalah seorang master. Dia bahkan berani berbicara. Temperamen alami Wibowo pasti tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Saya ingin melihat betapa sengsaranya orang bodoh ini akan mati. Berpura-pura berada di depan Susanoo lebih bodoh daripada idiot. Selain keluarga besar di kawasan Indonesia di Amerika, ada juga wajah asing yang tersembunyi di keramaian. Dia adalah Supriyadi. Di mata Supriyadi, orang-orang seperti Susanoo tidak perlu ditakuti. Alasan mengapa keluarga Muklis belum berkembang dan tumbuh di daerah Amerika, yang ditinggali orang Indonesia hanya karena keluarga Muklis tidak menginginkannya. Sepatah kata dari Muklis, pola wilayah ini bisa terjadi. Apa yang dapat dihitung Susanoo dengan perubahan yang mengguncang bumi? Namun, Supriyadi juga mengetahui bahwa pengaruh Susanoo terhadap masyarakat Indonesia memang sangat besar. Terutama perjamuan ulang tahun dan penyerahan peti mati sebelumnya yang membuat kaget seluruh masyarakat Indonesia. Jika tindakan Ariel benar-benar dapat membuat marah Susanoo, itu adalah hal yang baik baginya untuk membiarkan Susanoo membunuhnya. Sayangnya, Supriyadi, yang telah melihat keahlian Ariel, tidak terlalu berharap untuk ini. Tidak peduli seberapa baik pengawal keluarga Susanoo, apakah dia mengalahkan Martis. Namun, Supriyadi sudah siap untuk melangkah maju. Tujuannya datang ke daerah Amerika adalah agar Ariel mati. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sebesar itu? Menyentuh senjata panas yang sudah terisi di sakunya, Supriyadi secara bertahap mencibir di sudut mulutnya. Ariel, jika kamu ingin merebut posisi patriark bersamaku, itu tergantung apakah kamu selamat hari ini. Supriyadi bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Susanoo tidak memiliki banyak perubahan suasana hati tentang kata-kata Ariel. Kematiannya itu hanya milik Ariel. Bagaimana mungkin itu miliknya? Dengan perlindungan Mario, Ariel bahkan tidak memenuhi syarat untuk dekat dengannya. Jadi bagaimana dia bisa membunuhnya? Ariel, apa gunanya mengucapkan kata-kata yang lebih besar? Kamu harus tahu kebenaran tentang menghormati kekuatan. Atau apakah kakek sampahmu tidak pernah mengajarimu? Susanoo mencibir. Ariel meletakkan peti mati mahoni dan berkata dengan tenang. Saya mendengar bahwa pengawal paling kuat dari keluarga Wibowo di Amerika adalah Ardian. Dan Ardian dibunuh oleh saya ketika dia berada di Indonesia. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa Anda miliki sekarang. Di mana tuannya? Ardian meninggal. Kata-kata itu mengejutkan keempat orang itu. Reputasi Ardian di wilayah Indonesia tidak kalah dengan Susanoo. Bagaimanapun, Susanoo telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Kekuatan keluarga Wibowo hampir dari Ardian. Dan Ariel telah membunuh Ardian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Anak ini, bukankah dia membual? Bisakah dia membunuh Ardian? Pasti membual. Ardian adalah master tuan pengawal nomor 1 dari keluarga Wibowo.
bagaimana dia bisa dibunuh olehnya? Selama ini, apakah dia berpikir bahwa menyombongkan diri bisa menakuti Susanoo? Semua orang yang hadir, tanpa kecuali, yakin bahwa Ariel berbohong. Dan tidak ada yang percaya bahwa Ardian benar-benar membunuh Ardian. Tapi masalah ini, Helen sangat jelas. Kamu jawab sendiri, Helen. Ariel tersenyum dan mengajukan pertanyaan pada Helen. Susanoo mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Ardian dan Baktiar telah pergi ke Indonesia. Tetapi mereka tertunda karena sesuatu. Namun menurut Ariel, jika Ardian sudah mati, bagaimana dengan Baktiar? Helen diam-diam menatap Susanoo. Hanya untuk mendengar Susanoo marah dengan dingin. Ada apa? Helen menunduk ketakutan. Dan berkata dengan cepat, kakek. Dia memang membunuh Ardian. Semua orang memandang Ariel dengan ngeri. Orang-orang yang tidak percaya bahwa dia bisa membunuh Ardian semuanya tercengang saat ini. Dengan bukti Helen, apakah masalah ini masih palsu? Ariel benar-benar mampu membunuh Ardian. Di antara kerumunan, Mustafa, yang sedang menonton pertempuran, menyeka keringat dingin di dahinya. Di awal permainan, pengawalnya ditelantarkan oleh Ariel. Dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi saat ini dia tahu betapa berbahayanya dia hari itu. Seseorang yang bahkan bisa membunuh Ardian. Jika Anda ingin menyerangnya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu bisa membunuh Ardian, tapi kamu tahu, Ardian juga memiliki seorang bos. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu membunuh muridnya? Susanoo melihat Ariel dengan dingin. Helen, ada satu hal lagi. Bukankah kamu berencana untuk memberitahu Susanoo? Ariel mengabaikan ancaman Susanoo, tetapi terus berkata kepada Helen. Helen tidak berani memberitahu Susanoo tentang kematian Baktiar, karena masalah ini sangat penting. Dan dia berharap dalam bentuk waktu, orang-orang secara bertahap akan melupakannya. Dan bagaimana Aldi mati? Apakah kamu akan terus menyembunyikannya? Ariel berkata setelah melihat Helen tidak berbicara. Aldi juga sudah mati. Ini adalah berita blockbuster lainnya untuk distrik Indonesia di Amerika. Seperti yang diketahui semua orang, Aldi adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi patriark keluarga Wibowo berikutnya. Dan dia memiliki banyak teman. Banyak dari generasi kedua kaya yang hadir adalah teman-temannya, yang bisa membayangkan bahwa Aldi sudah mati. Jangan bicara omong kosong. Ekspresi Helen berubah drastis, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Ariel. Aldi mati di tangannya, dan masalah ini tidak boleh diketahui oleh keluarga Wibowo. Jika tidak, Susanoo bahkan akan membunuhnya. Dia juga akan kehilangan posisinya sebagai patriark selamanya dan bahkan akan diusir dari keluarga Wibowo. Omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Susanoo, apakah Anda tidak ingin tahu bagaimana anak dan cucu Anda sekarang? Ariel berkata pada Susanoo sambil tersenyum. Karena itu akan membuat masalah. Lalu jungkir balik. Dia tidak hanya menemukan kesempatan untuk membunuh Susanoo, tetapi dia juga menghancurkan keluarga Wibowo. Keluarga Wibowo di Amerika berpangkat tinggi ini pernah menginjak-injak keluarga Wibowo di Indonesia seperti semut. Sekarang, Ariel ingin membalas semua penghinaan yang dideritanya. Susanoo mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan berkata kepada Helen dengan suara dingin, "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Helen gemetar ketakutan. Bagaimana dia bisa berani mengatakan yang sebenarnya pada kakeknya? Dia tidak menyangka bahwa Ariel akan membuat ini, dan terlebih lagi bahwa Ariel akan menyeretnya ke dalam api. Kakek, Ariel sengaja menghasut hubungan kita. Dia ingin membuat keluarga kita gelisah. Jadi tolong bunuh dia secepatnya. Kata Helen, karena kamu tidak ingin mengatakannya. Biarkan aku memberitahu semua orang. Kamu takut Aldi akan bersaing denganmu untuk posisi patriark. Jadi kamu membunuh Aldi. Kamu benar-benar cukup untuk adikmu sendiri, Helen. Itu kejam, kata Ariel. Helen, membunuh Aldi. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Helen, sebagai seorang wanita, akan begitu kejam dan licik. Satu gelombang belum berhenti. Gelombang lain telah naik. Ariel melanjutkan. Adapun Baktiar, anak sampahmu masih memohon ampun kepada saya sebelum dia meninggal. Coba bayangkan dia berlutut di depan saya. Sayang sekali,
Kulit kepala semua orang mati rasa. Ariel benar-benar membunuh Baktiar. Suseno sebagai ayah dari Baktiar. Bagaimana Suseno bisa melepaskan pembunuhan musuh-musuhnya? Dia benar-benar gila. Dia bahkan berani memprovokasi Suseno. Apakah dia takut kematiannya tidak cukup buruk? Bagaimana orang ini bisa begitu berani dan membunuh Baktiar? Bahkan jika Suseno membaginya menjadi beberapa, sulit untuk memahami kebenciannya. Bersambung.